warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bidang Kurikulum Bapak Supriyadi Esko. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta, baik yang dari KPK, kemudian yang ada juga KB, dan bapak-bapak ibu guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan posisi atau jabatannya satu persatu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan diri hadir pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif calon guru penggerak. Dalam hal ini nanti materinya akan disampaikan oleh Bapak calon guru penggerak, Bapak Bardiansa SD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumbawa, BGB NTB. Sebelum penyampaian materi disampaikan oleh beliau, marilah acara ini kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu sambutan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini Bapak Wakil Guru Pak Supriyadi Esko. Kepada Pak Supriyadi Esko, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-9. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para pengikut, sahabat dan keluarga hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, dan alhamdulillah di sekolah kita SMK Negeri 1 Lombok ada satu calon guru penggerak, yaitu Bapak Bardiansa. Dengan adanya calon guru penggerak, mudah-mudahan sekolah kita bisa menjadi sekolah contoh bagi sekolah yang belum memiliki calon guru penggerak. Ya. Nah, diseminasi aksi nyata ini ada beberapa tujuan ya yang ada di dalam kegiatan. Yang pertama itu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya setiap kegiatan yang kita lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, maka tujuan pembelajarannya harus berpihak kepada murid. Artinya begini, kalau kita bandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kalau kurikulum sebelumnya pembelajarannya itu masih berlaku pembelajaran ceramah lebih banyak. Sementara untuk kurikulum yang sudah kita terapkan saat ini, kurikulum Merdeka pada SMK Pusat Unggulan, seharusnya pembelajarannya itu berpihak pada siswa. Jadi kita sebagai guru itu hanya sebatas memberikan materi, mendampingi, ya. Jadi siswa lebih banyak beraktivitas dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, terjemahnya disiplin positif. Nah,
dengan adanya aturan-aturan yang sudah kita berikan, yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik, maka kita sebagai guru wali kelas pada saat proses pembelajaran, di awal pembelajaran, maka seharusnya kita harus membuat kesepakatan disiplin positif dalam proses pembelajaran. Ya. Masuk paling telat berapa menit, kemudian kalau tidak masuk sekian persen maka tindakan yang harus dia berikan apa, kemudian kalau tidak melaksanakan tugas apa. Kesepakatan kelas seperti itu kalau bisa diterapkan itu lebih bagus. Kemudian terwujudnya suasana yang nyaman di kelas. Nah, untuk saat ini sikap tingkah laku yang harus kita perlihatkan kepada anak-anak harus kita hindari hal-hal yang bersifat fisik, ya, karena selama ini sekolah kita di masyarakat sudah beredar bahwa SMK 1 Lombok itu cara menangani siswanya selalu kekerasan. Nah, dengan adanya suasana yang nyaman di kelas, maka hal-hal seperti itu harus kita hindari. Mungkin dengan memberikan hukuman yang bersifat mendidik, entah itu pemberian tugas, entah itu membersihkan ruang kelas dan sebagainya. Jadi hal-hal yang bersifat fisik mohon dihindari. Kemudian menciptakan budaya positif. Nah, budaya positif ini sebenarnya sudah mulai kita terapkan. Namun kedepannya mungkin perlu kita tingkatkan supaya budaya-budaya yang ada di sekitar kita, budaya-budaya yang ada di daerah kita bisa menjadi kegiatan atau suri teladan yang harus kita tekuni. Nah, dari tujuan itu apa titik tolak ukur yang bisa kita lihat terhadap keberhasilan apa yang sudah kita kerjakan? Maka yang pertama, murid mampu membuat kesepakatan kelas seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin masuk kelas paling telat berapa menit, kalau yang telat hukuman disiplinnya seperti apa, kemudian kalau tidak masuk siswanya harus bagaimana, ya, kemudian penanganan siswanya bertingkat mulai dari guru, wali kelas, kemudian BPBK, kemudian baru ke Waka. Jadi hal-hal seperti ini harus kita budayakan. Jadi jangan sampai setiap ada masalah langsung ditangani oleh kesiswaan. Nah, hal-hal seperti ini kita harus melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dan kesepakatan yang sudah kita buat di sekolah. Kemudian murid mampu menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat. Artinya ketika kita membuat sebuah kesepakatan, maka kesepakatan itu harus dijalankan. Ketika tidak dilaksanakan, konsekuensinya apa? Jadi harus kita sepakati dengan siswa. Nah, kebetulan saya sudah pernah mencoba di beberapa kelas kemarin, terutama di kelas 12 MPPH, dan alhamdulillah walaupun belum maksimal, paling tidak 50-70% apa yang saya laksanakan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian terjadinya perubahan sikap, ya, yang mungkin sebelumnya malas datang sekolah, dengan adanya kesepakatan itu mungkin siswanya rajin datang sekolah. Kemudian yang awalnya rajin bolos
mungkin dengan adanya kesepakatan itu siswa akan berkurang bolosnya. Nah, kemudian harapan dari sekolah mudah-mudahan dengan adanya kegiatan calon guru penggerak ini akan meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita dengan melakukan beberapa kegiatan, mungkin adanya kelompok guru yang aktif, kemudian selalu mengajak siswa dalam proses pembelajaran dengan budaya-budaya yang positif, ya. Jadi itu harapan-harapan dari sekolah supaya dengan adanya guru penggerak ini, dalam guru penggerak ini sekolah kita bisa lebih baik ke depannya. Mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi calon guru penggerak hari ini dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan sekaligus arahan yang sangat menarik, sangat positif yang telah dipaparkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Untuk itu kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung ke acara inti, acara utama, kegiatan utama, yaitu pemaparan mengenai diseminasi aksi nyata budaya positif yang dalam hal ini akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Bapak Baliansa. Kepada Bapak Baliansa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang dalam hari ini diwakili oleh Wakil Kurikulum, yang kami hormati pula teman-teman sekalian, para KPK, serta Bapak Ibu Guru, dan Bapak pula moderator kami yang luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Nah, kegiatan ini sesungguhnya bukanlah saya harus mengajar apa yang menggurui. Ini hanya diseminasi, hanya membagi pemahaman dan pengalaman saja. Jadi dalam kegiatan ini kita harapkan nanti kita membangun pemahaman kembali secara bersama-sama. Demikian mungkin pengantar dari saya dulu Bapak Ibu sekalian, karena kita di ruangan ini sama-sama guru. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmatnya sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat hadir di ruangan ini dalam rangka memenuhi undangan kami dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Yang tadi kurang lebihnya mungkin yang akan saya sampaikan nanti apa yang telah dipaparkan oleh Pak Sur. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat serta keluarganya, serta kita sebagai umatnya yang senantiasa benar istiqomah sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, nah di dalam diseminasi ini tentang budaya positif itu sangat luas sekali, materinya cukup banyak. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat kaitannya, ini sekitar ada di slide-nya 50. Karena memang sengaja saya buat seperti itu, karena tuntutannya dari sana, ini penyampaiannya minimal harus 60 menit full divideokan, maksimalnya 2 jam. Nah, tetapi saya harapkan nanti Bapak Ibu sekalian, di akhir nanti kita ada sisi tanya jawab, diskusi dan segala macam, tetapi juga tidak harus nanti di sisi itu. Sekiranya dalam penyampaian saya ada yang kurang pas, ada ingin didalami, itu boleh langsung. Izin Pak Iwan moderator. Nah, mungkin kita mulai dulu Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin sedikit kita lihat. Boleh. Jadi kita izin saya berdiri Bapak Ibu sekalian. Jadi kita SPG dulu sebentar. Ada beberapa gitu.
Nah, siap? Gimana? Bu Ibu sekalian? Siap. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kita sampaikan, yang akan dijawab, yang biasanya dijawabnya jarang sekali benar, cenderung salah. Pertanyaannya, Bu Ibu sekalian, lampu-lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Ayo. Lampu-lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Merah, hijau. Aku lagi Jalan. Gue nama aku dulu lintas katanya. Oke ini kita kemana yang senior dulu. Lampu jalan. Lampu jalan. Bu ini lampu jalan. Beneran ingin jawab ya? Oh ya. Jadi di sini jawabannya katanya seperti yang Pak Sugeng itu lampu merah, kuning dan hijau. Jadi kadang-kadang kita bilang cuma lampu merah saja. Oke, yang kedua. Yang kedua apa? Ban beca itu ada berapa jumlahnya? Ban beca, tahu beca kan? Ya. Pernah dinaikin Bu? Ban beca ada berapa jumlahnya? 2, Pak. Bupet berapa? 2. 3. 3. Kita sepakat ya? Jawabannya ada 3. Sebenarnya memang jawabannya umumnya 3. Tapi jawabannya sebenarnya berapa ya? Ternyata ada 6 gitu. Nah, jadi 3 ban 2, 3 ban 8. bisa diopsikan. Kalau bannya ban tugas, makanya 3. Kalau ban tugas, Ya, jadi kalau memang kebenaran itu relatif ya. Oke, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kenapa mobil berhenti di lampu merah? Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Karena lampunya menyala. Karena Lampunya mana? menyala lampu hijau. Belum nyala lampu hijau. Pak, jadi karena lampu merah. Kemudian tadi jawabannya kemudian? karena direm. Kemudian jawabannya apa kemudian? Ini banget ya. Nah, jawabannya kemudian karena direm. Maka jawabannya yang benar mana? Oh ya betul, karena memang direm. Bukan karena lampu merah. Oke, aplaus untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Oke, nah, sekarang kita ke materi. Baik Bapak Ibu sekalian, izin saya menyampaikan materinya tentang budaya positif di sekolah. Next, Bapak. Nah, apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Itu pengertiannya. Nah, dalam konsep intinya, nah ini saya bilang tadi, cakupan materinya cukup banyak. Ada perubahan paradigma belajar, tadi disiplin positif yang disampaikan oleh Masuk, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga institusi. Nah, karena ini cakupannya sangat luas sekali, nanti penekanannya saya mungkin di 3 terakhir, yang mungkin menarik untuk kita praktekkan dengan kondisi sekolah kita. Next, perubahan paradigma. Nih, ada contoh ilustrasi. A dan B, anggap saja ini bapak dan ibu dengan temannya. Ini melakukan modifik secara kertas, dituliskan apa saja yang berharga, lalu diletakkan dalam genggamannya. Satu orang, kemudian teman yang lain akan mencoba sebuah tenaga untuk dengan berbagai cara untuk membuka genggamannya. Nah, kalau bisa tidak dengan tenaganya, maka akan juga dengan membujuk, bahkan mengancam, menghardik, merayu, menyuap dan segala macam. Ini 2 kondisi. Yang satu mempertahankan genggamannya, yang satu dengan berbagai cara agar kepala tangannya dibuka. Nah, kira-kira dengan ilustrasi seperti ini, apa sesungguhnya yang terjadi? Kemungkinannya. Next, ya. Nah, kemungkinan terjadi pasti hanya 2. Bersedia membuka atau tetap bertahan dengan genggamannya. Nah, ini tergantung ya. Nah, kita guru dengan siswa ini punya relasi yang seperti ini. Apakah memang harus ikut saya
atau tetap seperti mereka? Nah, kira-kira. Nah, ini yang ingin kita ubah. Ada perubahan paradigma di dalam pendekatan guru kepada murid. Ilusi guru mengontrol murid. Ini teori pilihan dari William Glasser. Ini meluruskan tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Karena terus terang kita guru yang selalu menempatkan diri sebagai kita yang paling berkuasa mengontrol siswa di kelas. Kadang-kadang saya juga mengucapkan selama pelajaran saya yang punya kuasa mengatur segala macam adalah saya. Bahkan tadi kita masuk kesepakatan kelas itu murni dari kita. Siswa hanya diajak untuk mengiyakan saja. Karena kita berpikir kelas itu harus berdisip sesuai dengan maunya kita. Nah, ternyata guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Sesuatu yang miskonsepsinya, persepsi yang kurang tepat. Karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita guru bisa memaksakan. Kalaupun murid mau mengikuti kemauan kita, sesungguhnya dari dirinya memang mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Tetapi pada satu titik dia akan berhenti seperti itu. Nah, jadi teori kontrolnya menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak benar sekalipun pasti memiliki tujuan. Next, ya. Itu pertama. Ilusi kedua, bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu bisa jadi dari bujukan yang secara persuasif, bahkan sedikit memaksa. Bentuk-bentuk kontrol seperti itu hanya ilusi, miskonsepsi, mispersepsi dalam penerapan. Nah, next word. Kemudian ketiga, bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, kadang-kadang dalam posisi kita, memang ketika siswa melakukan kesalahan, kita cenderung menjudge itu salah segala macam. Dengan kita mengkritik, membuat mereka merasa bersalah, itu seolah-olah kita berharapan dapat menguatkan karakter. Ini lagi-lagi ilusi yang tidak tepat. Next, ya. Nah, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang dimaksud di sini mungkin kita guru dari siswa di kelas. Kita sepertinya merasa bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu sesuai dengan maunya kita. Padahal ini untuk jangka panjang sangat tidak efektif. Untuk jangka pendek, iya. Gitu. Implikasinya hanya jangka pendek, jangka panjang tidak. Karena semua orang itu merdeka atas dirinya sendiri, termasuk kemauannya, tindakannya. Oke, next lagi ya. Lalu pertanyaannya, siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Oke, next. Jawabannya tentu yang memegang kontrol terhadap kita itu adalah diri kita sendiri. Kita guru tentu kita, murid juga demikian. Dengan ilustrasi tadi, apakah kita akan membuka kepala tangan bergantung diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oke, naik ke. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Jadi murid itu maunya ya seperti maunya kita jelas gitu. Padahal sebenarnya dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di dalam stimulus respon, perilaku buruk atau berbuat kesalahan itu yang tidak benar itu sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, salah sekalipun gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak gitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kadang-kadang pendekatannya begitu ya. Apalagi kita guru gitu. Ketika kita
meminta sesuatu untuk murid lakukan, mereka tidak mau beranjak ke tahapan berikutnya yang sedikit memaksa. Nah, padahal teori kontrol itu mengatakan kolaborasi dan konsensus bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir, model berpikirnya mangkala. Karena sesungguhnya win-win solution ini yang paling bagus. Next, ya. Dan sebelumnya kali ya boleh kalau misalnya saya tanggapi dulu. Oh ya, silakan. Agak membingungkan tadi beberapa teori kontrol itu menurut pribadi saya gitu ya. Kita misalnya yang berkaitan dengan orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respons, sedangkan dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ketika sudah berusia 12 tahun, tetap juga tidak mau sholat ketika kita minta atau ketika kita memberikan contoh, dia tetap tidak melakukan hal yang kita minta, terutama berkaitan dengan sholat itu, maka di dalam ajaran agama itu namanya kufur namanya. Nah, jadi berkaitan dengan hal ini, sepertinya saya justru malah tidak setuju dengan teori kontrolnya, Pak. Karena kalau meskipun tujuannya ada, tapi kalau tujuan itu negatif, nggak mungkin, menurut saya nggak mungkin tujuan itu akan kita, nggak mungkin anak itu kita biarkan untuk menuju tujuan itu. Itu maksudnya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, menarik sekali yang disampaikan Pak Iwan. Memang menarik sekali, gitu. Apalagi kemarin kan sempat viral itu kasus guru di Singapura Taiwan kan. Nah, kita di diskusi-diskusi dalam penggerak ini kita membahas itu. Nah, ada materi yang terakhir nanti segitiga restitusi gitu. Yang sebelumnya ada 5 posisi kontrol guru gitu. Dan keyakinan kelas. Nah, malahan teman-teman kemarin sempat berkesimpulan semisalnya guru memahami restitusi itu penanganan secara kolaboratif, mungkin kejadian itu tidak, karena ini dalam lingkungan sekolah gitu. Nah, keyakinan kelas itu boleh selepas sedikit di sana, tapi nanti tidak dilalui. Keyakinan kelas itu berisi kebajikan-kebajikannya secara universal kita yakini, kita setujui semua, baik dan buruk itu secara universal kita paham dan kita yakini gitu. Tidak mungkin ada orang membiarkan orang lain berkelakuan buruk. Nah, konsepsinya bahwa tingkatannya mulai dari dengan memperkenalkan kebajikan universal yang berbentuk keyakinan itu di dalam tingkah laku yang kita terapkan ke anak-anak. Itu proses di awalnya. Setelah mereka memahami kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu, maka nanti akan lompat, Pak. Ketika anak-anak berperilaku yang sangat buruk dengan sesuatu alasan, ingat, setiap tindakan memiliki tujuan itu ada kebutuhan dasar manusia. Tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar itu. Hanya mungkin penanganan kita belum sampai ke dalam menggali apa sih tujuan mereka melakukan itu. Kalau sekiranya misalnya pendekatannya, oh karena mereka membutuhkan ini, kebutuhan dasar yang tidak bisa dihindari, maka tentu model penanganannya tidak akan langsung seperti itu. Apalagi nanti dalam pendidikan institusi, ya, memang tidak ada sama sekali tentang pemaksaan, hukuman, dan segala macam. Jadi anak-anak diberikan pilihan ruang positif yang dari mereka sendiri berdasarkan nilai kebajikan yang diyakini untuk menyelesaikan sendiri, mendapatkan sendiri solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, kalau di agama memang tidak ada tahap menawar, Pak. Anak ketika perintahnya pukul, ya pukul. Tapi ini di dalam lingkungan sekolah kita dulu gitu. Nah, jadi lingkar pengaruhnya kita mulai dari sini dulu. Nanti kita terbesar ya. Karena tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya di sekolah, kan? Keluarga, masyarakat, dan kita sekolah. Nah, mungkin saya jadi penjelasan rincinya, Dewan, karena nanti kita sampai nanti mudah-mudahan bisa disimpulkan sendiri ketika sampai pada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Nah, oke, kita naik dulu ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, itu pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang sekarang memang diharapkan dilakukan oleh kita dulu, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi
modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagi IKM, sepertinya tujuan akhir pendidikan selalu ini, profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia yang ada 6 dimensinya itu, saya kira wajib dihafal ya. Nah, berdiferensiasi itu artinya memang anak itu dilihat sangat berbeda beragam. Nah, ini yang sulit Bapak Ibu. Kalau kita mengajar, maksud dijelaskan yang kita lakukan tujuan pelajaran. Lalu paham tujuan pelajaran, ini yang kita sampaikan itu selesai. Mungkin kita pernah melakukan misalnya semacam diagnostik, tapi kita lanjutnya walau-walau gitu. Nah, karena yang saya lakukan begitu. Saya tidak pernah memikirkan bahwa anak itu dia beragam tentang minat belajarnya, kesiapan belajarnya misalnya, atau tentang profil cara belajar mereka, atau lingkungannya. Karena memang tidak ada pilihan lain kita kan, kita belajarnya di ruang kelas saja ya. Kalau kita mau anak di luar, mungkin karena tidak terbiasa, bukannya belajar main. Oke, next one. Nah, menurut Hadid, Hajar, waktunya pendidikan itu menuntun segala beban yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun saja tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, tingkah laku, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, penjelasan berikutnya dari hari itu mengatakan bahwa kita sebagai guru itu menuntun untuk menebalkan laku positifnya. Jadi di anak-anak katanya ini sudah ada potensinya, laku buruk, laku baiknya sudah ada. Jadi tugasnya kita mendidik menebalkan laku baiknya agar laku buruknya yang tidak baiknya tersamarkan. Untuk menghilangkan ini tidak mungkin. Karena manusia kan begitu ya, Ustaz, Mami ya. Ada akal, pikiran, nafsu dan segala macam gitu kan. Jadi di setiap anak itu sudah ada ya, laku buruk, laku baiknya. Tinggal tugas kita hanya menuntun saja kodratnya mereka untuk menebalkan yang baiknya supaya yang buruknya nanti terselamatkan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, inti dari membangun budaya disiplin sekolah itu adalah ini, disiplin positif. Apa maknanya? Nah, disiplin itu mungkin berasal dari murid-muridnya Sokrates dan Plato dulu, Yunani. Nah, disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Saya ikhlas begitu ya. Kalau diam harus diam sesuatu. Nah, disiplin yang kita gambarkan itu ya seperti itu, untuk mendapatkan kepatuhan. Ikut cara kita, ikut tatib ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Next, disiplin kemampuan memerintah diri sendiri dalam kontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi ini intrinsik ya. Yang kita harapkan disiplin itu memang lahir dari dalam. Tapi apakah ini sesuatu yang mudah? Ini sangat sulit sekali. Bahkan Ki Hajar mengatakan bahwa untuk manusia merdeka itu yang paling utama memiliki disiplin. Caranya kalau tidak bisa melahirkan dengan upaya diri sendiri, ini butuh kuasa. Proses dulu kan begitu ya, butuh kuasa dari eksternal orang lain untuk mendisiplinkan. Makanya kita di sekolah itu buat tadi kesepakatan kelas tadi yang bilang harus. Next. Nah, maksudnya adalah nilai kebajikan sebagai positif manusia yang berbuat tujuan dunia ingin mencapai setiap individu. Nah, sekarang kita IKM itu selalu kesana, profil pelajar Pancasila dengan dimensinya 6 yang akan tertuju. Next word. Ini nilai kebajikan salah satunya, tapi banyak yang lain. Nah, teori motivasi perilaku manusia.
Jadi perilaku manusia selalu termotivasi dari ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini eksternal ya. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kadang-kadang pertanyaan dalam diri kita. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ya, reward, penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masih eksternal. Ya. Nah, yang kita harapkan adalah motivasi internal. Inilah tujuan disiplin positif, itu menghargai diri sendiri. Jadi intrinsik sifatnya, saya akan menjadi orang seperti apa. Nah, orang seperti apa, inilah nanti ujungnya yang dilihat ya, oleh anak itu nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati. Oke, next ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan orang, murid atau kita pun, apakah dia benar atau tidak, tetap memiliki tujuan untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar ini. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, yang keempat yang terakhir, ini psikologis sifatnya. Kalau yang sana kan tidak, berkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan segala macam. Nah, yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia, ini psikis, psikologis dia sifatnya. Rasa diterima, dipedulikan, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh setiap individu, apalagi di murid-murid kita, yang mereka lakukan pasti karena ini. Nah, selama ini sayang terutama tidak pernah ketika anak siswa itu melakukan sesuatu, apalagi itu kesalahan yang coba menghubungkan dengan ini. Kira-kira apa kebutuhan dasar yang mereka inginkan? Bagaimana caranya kita memenuhi itu, misalnya? Oke, next ya. Nah, ini ada kasus yang kira-kira Bapak Ibu nanti kita minta. Boleh kita tolong Bapak Ibu mungkin yang bersedia membacakan. Pak Sugeng. Pak Karyansa. Bisa langsung dibacakan. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus. Beberapa anak telah datang dan menurunkan Agus yang seringkali menentang makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jadi silakan Pak. Ya, menurut Bapak dulu. Jadi gue ini seperti muridnya Agus selalu buat ulah. Keluhan dari teman-temannya sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, kira-kira menurut Pak, menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan kalau Anda dalam posisi Ibu Ani? Kira-kira apa alasannya Agus melakukan hal itu? Nanti mainnya presentasinya over belakang gitu. Baik, menurut saya Pak, mungkin tindakan saya di sini mengetahui apa penyebab sehingga Agus melakukan hal tersebut. Jadi saya harus betul-betul mengetahui karakter dan kendala riwayatnya setiap hari Pak. Jadi saya tidak langsung menjelas bahwa kelakuan Agus yang dilakukan tersebut adalah hal yang salah. Ya, sekian saja. Oke, baik, terima kasih. Aplaus untuk Pak Sugeng. Boleh dioper ke kiri ke kanan atau ke belakang Pak? Atau ke depan gitu? Foto Pak, foto di ini kita. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira
apa alasan Agus melakukan hal itu? Menurut saya, kalau dari Bu Ani, mungkin seperti Pak Sugeng juga harus panggil Agusnya dulu, tanya alasan persisnya kenapa dia berbuat seperti itu. Ketika kita tahu alasannya, penyebabnya dia melakukan itu, mungkin kita bisa menawarkan atau memberikan solusi-solusi terbaik agar dia itu tidak mengulangi lagi hal seperti itu. Apapun alasannya, berulah seperti itu jelas salah dan sangat merugikan teman-temannya seperti itu. Yang jelas cari alasannya dulu, alasannya dia apa, solusinya nanti apa. Mungkin seperti itu tadi. Mantap, aplaus untuk Bu Titi. Boleh saya cari tadi, coba yuk. Iwan. Apa ini? Ayo, kami ini sudah jadi sebagai tadi kita ini. Ya, sebagai bapak hari ini saya rasa Bapak Guru juga akan melakukan hal yang sama ya. Menurut saya pribadi, kita harus berpikir melimpah dulu ya, berpikir melingkar, artinya dia langsung mengejas anak itu salah, berkelakuan tidak baik, misalnya mungkin ada hal-hal yang hal-hal yang lanjut, mungkin hal-hal yang baiknya yang sehingga membuat dia melakukan hal seperti itu. Jadi harus kayak konsepnya Ari Ginanjar, mungkin harus menggunakan kecerdasan spiritual questionnya ya. Jadi ada istilahnya EQ, ada istilahnya SQ, kemudian ada EQ. Jadi perlu dipertanyakan dulu emotional questionnya ya, karena kadang-kadang kan kita memandang anak yang naikkan kakinya di atas bangku, kita terjebak dengan pengalaman kita. Jadi setiap anak yang naikkan kakinya di atas bangku, kita anak yang salah misalkan, tanpa mengetahui kenapa dia menaikkan kakinya di atas bangku, kita menganggap itu kurang ajar. Ternyata setelah kita cross check, anak tersebut sakit kakinya misalnya, dia tidak bisa duduk dengan santai, harus dengan menaikkan kakinya di atas bangku. Jadi seolah kita terjebak di sini ya, terjebak dengan pengalaman kita sendiri. Jadi seperti itu harus kita berpikir berikan ya, pakai suara hati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Jadi pandangan kita boleh saja berbeda Bapak sekalian, tetapi pada intinya saya tangkap ya kita sudah mulai mencoba mencari alasannya. Bisa tolong digeser mic-nya ke sebelah kanan Pak Said. Di next Pak ya. Ini dia. Saya nggak bisa baca, Pak. boleh saya baca. Iya. Ini anak muda. Mungkin yang depan sedikit, Pak. Silakan Pak Muda. Oke, terima kasih Pak. Saya akan bacakan. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Poin pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Yang berikutnya, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, atau dalam kurung kebutuhan untuk diterima. Berikutnya, apabila Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Berikutnya, apabila jawaban Agus karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama,
kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini beberapa konteks contoh dalam penerapan disiplin. Nah, kalau misalnya saya di posisinya Bu Andi atau dengan Pak Mola, mungkin pertanyaan terakhir, pertanyaan rasanya, tapi ya sudah dulu gitu misalnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Next, Bro. Next lagi, ini sudah tadi. Next. Ya. Nah, jadi ada 3. Di dalam relasi kita dengan siswa itu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman semuanya kita sudah tahu. Dia biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid sepertinya tidak tahu yang akan terjadi karena ini spontan dia. Bersifat satu arah dari kita guru. Kemudian dia berupa hukuman fisik atau psikis gitu. Fisik dan verbal. Kemudian kalau dia konsekuensi, dia terencana sepakati sesuai aturan. Misalnya di sekolah ada tertib, di kelas itu kesepakatan kelas, aturan kelas. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena setelah melakukan kesalahan pasti ada konsekuensinya berupa kadang-kadang kembali ke sana hukuman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ini yang kita harapkan kita terapkan gitu, yaitu restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan dari kita. Jadi kita ciptakan kondisinya agar mereka itu menyadari bahwa itu salah dan menemukan sendiri solusinya. Yang berikutnya proses kolaboratif. Kita dengan dia menyusun secara bersama-sama yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Next, nah, dari 3 tadi, dari hukuman, konsekuensi, tolong dicermati Bapak Ibu sekalian dan diberikan pilihan jawabannya. Yang mana merupakan hukuman atau konsekuensi? Ingat, hukuman tadi satu arah ya, spontan kadang-kadang tiba-tiba, murid tidak tahu. Tetapi kalau konsekuensi, ada kesepakatan sebelumnya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Ini kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Jadi kita suruh catat dia 100 kali bukunya, saya tidak akan terlambat lagi dan seterusnya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi kalau sudah ada kesepakatan sama gurunya, tapi kalau tidak biasanya bahwa ini ada sepakat atau tidak. Hanya pilihan tindakan yang dilakukan. Ketika siswa terlambat, langsung kita suruh catat 100 hukuman. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kelas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak meminta murid untuk melepas sepatunya karena tidak memakai yang berwarna hitam. Konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, next ya. Nah, yang pertama hukuman, yang tadi mengelilingi lapangan basket hukuman, murid push up 15 kali hukuman, menggantikan konsekuensi, membersihkan konsekuensi, lepas sepatu hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali konsekuensi.
Kira Bapak Ibu ada yang mau ditanggapi kira-kira terhadap jawabannya? Mas Uki? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Pak. Mungkin ada beberapa poin di situ yang bisa kita bedakan antara hukuman atau konsekuensi. Jadi pertanyaan saya di sini, Pak, apakah ada kata kerja ataupun kata kunci yang bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Takutnya nanti kita sebagai guru salah kaprah untuk menggunakan kalimat atau redaksi kalimatnya. Terima kasih. Secara spesifik, misalnya di dalam kata kerja itu enggak, Pak, atau mungkin belum saya lihat secara teliti, tetapi yang jelas dari model tindakannya saja. Ketika hukuman itu dia sebuah, dia spontan, tiba-tiba, kadang-kadang kemudian kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan ketika melakukan kesalahan. Dia lebih bersifat pemaksaan terhadap psikis dan juga fisik. Nah, tapi kalau konsekuensi itu tidak. Itu nanti akibat dari kesepakatan yang dilakukan. Nah, jadi kira-kira sederhananya bisa seperti itu. Lantas kira mulai terakhir, lari meninggalkan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran yoga. Dia bukan hukuman, konsekuensi. Kira gimana menurut saya? Kalau yang atas lawan basket karena terlambat hari di sekolah, itu hukuman. Tapi ini kan hari juga. Iya, sama-sama fisik. Tapi dia konsekuensi. Videoka. Itu pemanasan. Ya oke, di next. Itu bagian dari pelajaran videoka. Nah, 5 mesti kontrol dulu nih. Ada yang pertama hukum pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi mungkin ini pernah kita lakukan tanpa pernah kita tahu bahwa ini sudah ada teorinya, sudah ada teliti. Bahwa selama ini kita guru-guru itu memposisikan diri dalam mengontrol murid kita dengan posisi yang seperti ini 5. Nah, nanti kita telah kita definisi yang mana. Next ya. Ada posisi sekali. Ya, penghukum itu biasanya dia menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bisa fisik, psikis gitu. Nah, pembuat terserah salah. Ini penghukum ini dengan kata-kata yang mungkin tegas, keras. Nah, dari pembuat terserah salah, ini cenderung dia slow. Tidak terlalu keras, tetapi tetap memberikan sesuatu dampak yang tidak lagi sesuai. Dia langsung ke perasaannya, membuat siswa merasa tidak dihargai, merasa bersalah. Ini membuat masalah bersalah. Kalau teman, ya biasanya teman. Dulu kalau berdatang misalnya, ayo lakukan menimpa atau itu teman. Tapi kalau membuat masalah bersalah, kamu seharusnya belum juga saya baca. Kalau pemantau, biasanya guru bukan berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya. Nah, ini juga sering saya katakan sesuai dengan kelas. Ya sudah, silakan, kamu boleh semaunya, tapi ingat nanti apa konsekuensinya, nilaimu seperti apa. Ini posisinya pemantau. Gitu. Mereka tidak akan bentak-bentak, menghatikan segala macam, tapi dikaitkan dengan konsekuensi, dengan aturan. Nah, yang terakhir itu manajer. Nah, yang diharapkan memang kita guru itu dalam posisi ini. Karena di posisi manajer biasanya guru itu sudah paham tentang posisi teman dan pemantau, ya. Tidak melakukan di menghukum dan membuat rasa bersalah. Biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Itu manajer, ya. Jadi relasinya kooperatif untuk menemukan solusi terhadap permasalahan siswa. Next, girl. Nah, misalnya begini, pernyataannya
saya kecewa sekali dengan kamu. Ingat, dia lembut saja mengatakannya. Ini membuat rasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Nah, ini penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ini teman. Nah, jadi cenderung mengontrol siswa itu untuk melakukan sesuatu itu dalam posisi sebagai teman dengan persuasif ya. Pemantau itu kalau kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, pemantau ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini masalah ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir itu hukum. Next ya. Nah kira-kira kalau ini ibu, posisi kontrol kita sebagai apa? Kalau kita mengucapkan seperti ini, saya kecewa sekali sama kamu. Kira-kira kita dalam posisi yang mana? Menghukumkah, membuat merasa bersalah? Kalau manajer dengan bukan ya? Pemantau juga bukan. Ingat, pemantau itu selalu tujuannya ke konsekuensi ya, ke aturan sekolah. Teman atau tidak begini? Membuat rasa bersalah. Iya. Membuat rasa bersalah. Iya. Next ya. Kamu tidak pernah melakukannya. Hukum. Next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, memberi ruang untuk anak menemukan sendiri solusinya ya. Next, kamu tidak pernah mendapatkan nilai ketika melakukan tugas ya, pemantau. Ini konsekuensi ya, aturan ya. Next lagi ya. Ini 9 kompetensi saya dinikmati oleh mengapa jangan keras, maka bukan peraturan kelas gitu. Apa sih bedanya antara peraturan dan keyakinan atau dengan kesepakatan antara keyakinan kelas itu? Apakah ada dua peraturan ataukah itu keyakinan? Next ya. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan, menurut dosen keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, intrinsik ya. Ini kita harapkan. Seorang kan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang kita inginkan adalah keyakinan yang memang patokannya adalah kebajikan universal. Lanjut. Nah, pada titik ini memang seharusnya kita membuat keyakinan kelas, termasuk saya. Ini tugas. Tapi berbeda kan? Karena kelas kita kelas bersama, bukan misalnya UNISD itu kan guru kelas, jadi kelas mereka. Nah seharusnya di awal-awal memang ini sering kita lakukan, tapi dalam bentuk kesepakatan kelas saja kan, atau aturan kelas gitu. Yang sepihak, saya juga begitu melakukannya, tanpa tertulis. Nah jadi keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan, karena dia punya keyakinan yang lebih rinci dan konkret gitu. Dia abstrak saja. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Nah, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif gitu. Positifnya seperti apa? Jadi merubah peraturan itu ke dalam positif, misalnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, positifnya sebaiknya simpan sampah di kantong sendiri misalnya, atau tempatkan sampah pada tempatnya. Jadi merubah kata aturan itu yang lebih sedikit menekan negatif ke positif gitu. Keyakinan kelas sekarang tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dan membuatnya dalam bentuk tidak pendapat, jadi misalnya dari guru atau wali kelas misalnya bersedia menjawab lagi dari waktu ke waktu. Next ya. Nah misalnya kalau peraturan kelasnya selalu kembalikan buku ke depannya. Kalau keyakinan kelas karena berdasarkan dari kebajikan itu cuma tanggung jawab gitu. Jadi lebih bersifat abstrak ya. Dilarang mengganggu orang lain.
Nah, keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi merubah reaksi yang dari orang lain ke lebih soft ke positif sedikit. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian dan berbeda menghormati orang lain sekarang. Gunakan masker. Ini keyakinannya tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan dan keamanan. Next slide. Nah, kita harapkan memang nantinya kita membuat kesempatan kelas, termasuk saya. Sampai tadi ini belum. Jadi saya diminta itu karena di SMA itu tidak punya kelas tersendiri. Dipilih satu kelas sebagai pilot project bagi kegiatan saya. Jadi sampai hari ini belum. Mudah nanti bisa. Nanti kita sharing praktek baiknya. Nah, ini mungkin yang tadi saya bilang signifikan institusi. Dengan kita tadi memahami 5 fungsi kontrol kita, teori motivasi dalam setiap tindakan siswa, kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika kita menemukan permasalahan di siswa, maka yang kita harapkan adalah kita menjalankan ini segitiga institusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi yang ketiga ya, pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kembali ke keyakinan, nilai-nilai kewajiban yang besar. Next, ya. Nah, dari segitiga institusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena tidak mungkin ya, murid itu tidak pernah tidak melakukan kesalahan. Pasti akan kita menemukan menghadapi siswa dengan permasalahannya. Nah, melalui institusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian terakhir, memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi ruang kolaborasi, bangun bersama, bukan dipaksa harus begini. Oke, next. Nah, biasanya karena ini adalah dialog, kolaborasi antara siswa dengan guru mendampingi siswa yang bermasalah, maka ini segitiga institusi sesungguhnya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan ketika kita guru menangani siswa yang bermasalah. Misalnya dalam menstabilkan identitas, kita akan bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tapi ini sulit kadang-kadang. Pokoknya kalau kita terima anak istirahat kita karena bermasalah, nanti dulu. Bukannya sepertinya kita terkenal ngomong gini. Kalau saya sih dua tangan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini sesungguhnya menstabilkan identitas. Ini merubah anak itu dari identitas gagal ke identitas orang yang sukses. Ini untuk menstabilkan situasi supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi. Nah, setelah itu tindakan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya kita akan menyatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, bukan kebenaran. Bukan kita membenarkan tindakan yang salah, tapi kita memvalidasi agar mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak benar. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, artinya kita kembali lagi mencari alasannya tindakan mereka itu yang mereka lakukan dengan kebutuhan dasar. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Tadi ini kebajikan universal yang kita sepakati secara bersama-sama. Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kedua pernyataan ini kembali kepada keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai kebajikan yang kita sepakati secara universal. Next slide. Nah, tadi ini tahapannya, stabilitas identitas. Jadi sudah. Next. Variasi dengan yang salah ini berharap untuk bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, lanjut ya. Menanyakan keyakinan. Oke, next. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu sekalian,
ada satu contoh kasus, saya akan bacakan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Iwan Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan ke Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu hari ini? Sabrina menjawab bahwa dia mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun karena terburu-buru dan salah menggunakan sepatu dan tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Nah, ini bahasa yang biasa ada dalam memori saya, dan kadang spontan, atau kita semua mungkin. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan sepatu warna sepatu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Ini bukan pemulahan, Lukman. Itu bukan pemulahan. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali para Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup bersepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah. Kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan pakai bawa sepatu seharian. Kayaknya sering di tidak ya. Sering melakukan. Akhirnya seharian dia tidak berani berdiri sekolah karena malu. Ini karena Sabrina. Mungkin kalau itu biasa dan juga. Dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Kira-kira alur ceritanya paham Bapak Ibu ya? Ya. Karena biasa. Next ya. Nah, ada beberapa pertanyaan bagi sekalian. Bisa dicermati pelan-pelan. Nanti ini kita bisa diskusikan juga, teman. Jadi 4 pertanyaan ini dalam kasus tadi, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. 5 posisi kontrol dulu tadi, ada yang menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, posisinya Pak Mola itu, Pak Lukman itu gimana? Dan yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Kemudian yang ketiga, kira-kira kalau Anda, misalnya Pak Iwan, Anda sebagai kepala sekolah misalnya, di sekolah tersebut, nilai kewajiban apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nilai kewajibannya apa? Keyakinan apa yang akan dibuat di sekolah? Untuk apa? Dan terakhir, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, silakan Bapak Ibu sekalian. Setelah ini mungkin kami minta waktunya lagi sebentar untuk sesi diskusi terkait mungkin secara keseluruhan tentang yang sudah Pak Balyansa sampaikan tadi. Jadi kita memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan atau apa saja yang terkait dengan materi kita secara umum yang telah beliau sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu, tapi setelah kita memberikan tanggapan terkait 4 pertanyaan ini. Meskipun tadi kita sepakatnya 4 menit, tetapi kalau sekiranya sudah memungkinkan untuk kita memberikan tanggapan, argumentasi terkait konten ini, maka sesi untuk menyampaikan pendapat kami mulai. Silakan kepada Bapak Ibu, mungkin bisa langsung angkat tangan atau berbicara dan berkomennya. Ya, satu persatu dulu Pak. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada Bapak Ibu 2-3 orang dari Bapak Ibu yang sudah menyampaikan argumentasi terkait nomor 1, maka yang keempat itu poin berikutnya. Oke, kami silakan Pak Lukman. Oke. Silakan Pak.
Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman, jelaskan apakah indikatornya. Apa? Kita soal sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman, jelaskan apakah indikatornya. Baik, menurut saya, jadi indikator yang diambil oleh saya, oleh Bapak Lukman, itu beliau sebagai guru, katakanlah guru tersebut ada dia sebagai guru piket atau guru BPK atau wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Andai kata menemukan siswa yang terlambat dengan kasus yang tadi disampaikan, jelas tentu apa yang disampaikan ada di alur tersebut oleh Bapak Lukman bisa saja terjadi kebenaran yang benar, kebenaran dari alasannya dia, kita berpikir positif, tetapi juga bisa jadi jawaban dari dianya itu jawaban membohongi gurunya. Tapi dengan kejadian tersebut kita harus mengenal juga siswa tersebut. Apakah siswa ini sering terjadi kesalahan yang sama ataupun kesalahan-kesalahan lain yang melanggar aturan-aturan sekolah. Tetapi apabila si Sabrina ini merupakan siswa yang benar-benar sebagai siswa yang tidak pernah melanggar peraturan sekolah, bisa jadi tindakan dari guru itu tidak terlalu ekstrim seperti tadi itu. Misalkan sampai dia diberikan sepatunya diambil, kemudian sampai dengan menyeker. Tetapi kalau siswa ini track recordnya dia memang tidak pernah melakukan kesalahan, jadi tidak perlu dengan hal seperti tersebut, tetapi diberikan saran agar tidak mengulanginya kembali. Tetapi kalau sebaliknya, memang kalau Sabrina ini adalah sebagai siswa yang sering terlambat alasan yang sama, maka jelas tentu aturan-aturan yang diberikan oleh sekolah harus disita sepatunya, karena kalau melakukan berkali-kali Pak, tapi kalau hanya sekali ya tidak perlu. Makanya oleh karena itu saya bilang tadi, kita juga harus melihat track record dari Sabrina ini, apakah dia termasuk siswa yang selalu melanggar tata tertib sekolah atau siswa yang baru sekali melakukan kesalahan. Mungkin itu saja pendapat saya dari pertanyaan utama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih wakil kesiswaan, pengumumannya luar biasa. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain untuk memberikan tanggapan masih terkait dengan pembahasan kita di poin pertama. Kami persilakan kepada Ibu Wahyu. Terima kasih kesempatannya. Saya juga dari kesempatan yang melakukan itu mungkin lebih ke hukuman karena sudah melanggar aturan. Tapi saya juga setuju dengan Pak Mola mengatakan soal siswa ini, karena kalau misalnya kita langsung jadi misalnya dia disuruh pakai status dan itu baru pertama kali dia melakukan kesalahan, itu terlalu kasar juga ya bagi dia perempuan gitu. Dia malu nanti tidak kelas dengan tadi dari cerita itu kan dia tidak keluar kelas karena tidak pernah. Jadi tidak bisa membatasi dia untuk bergerak di sekolah karena masalah sepatu yang sebenarnya itu memang tidak terlalu
dari memakai sepatu yang berbeda mungkin itu tidak selalu memberikan efek apa-apa, hanya karena sudah melanggar kesalahan aturan sekolah saja gitu. Tapi kan dari yang tindakan Pak itu sampai sebegitunya berdampak ke Sabrina. Jadi kemudian memang alhamdulillah sekarangnya melihat dulu apakah dia sering melakukan kesalahan yang seperti itu. Kita lihat juga sisi-sisinya gitu, takutnya dampaknya sampai tadi sampai menggunakan. Terima kasih Ibu Wahyu, pemaparannya juga sangat bagus. Mungkin kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu satu kali lagi masih pada poin pertama. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya setuju semuanya dari Pak Lukman, dari Pak Mola, tetapi ada tetapinya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kebetulan kejadiannya baru tadi, cuma bedanya tadi di judulnya itu sepatu, di kejadian tadi pas saya sebelum masuk ini putra saya pikir kejadiannya sendal. Ini mungkin kalau sekiranya pertanyaan atau masukan pribadi saya sendiri, Bapak. Begini, anak ini jalan tadi, saya tegur, "Nak, kenapa anda pakai sepatu?" Apa dia bilang langsung dia berubah jalannya, bincang. Emaknya ngomong di sampingnya, "Sakit kaki Bu." Oh saya tapi dengan tambah ada lagi sampingnya lah. Sandal beda, yang tadi sandal hitam, yang sebelahnya sampingnya ternyata sandal putih. Yang kerasnya sakit kaki sampai kakinya dia bilang patah kaki Bu. Berarti kamu yang minta patah kaki? Saya bilang gitu. Karena saya tidak ngomong hanya, saya bilang kamu minta patah kaki nak? Saya bilang gitu. Dia berkeras suaranya. Bilang, "Ibu, kenapa sebenarnya lo?" Mohon maaf setelah tidak semua. "Kenapa sebenarnya lo?" Seterusnya mengenai sepatu juga pernah di pribadi saya juga ngomong, karena pernah saya tegur anak-anak, "Kenapa pakai sepatu putih Bu?" Kemarin kenapa dia pakai sepatu putih? Maksud saya dari kasus Sabrina ini, memang kalau menurut pribadi saya bagus hukuman yang diberikan oleh Pak Lukman. Lebih baik dia diam di dalam kelas, ketimbang orang lain yang melihat mengikuti. Biasanya juga anak-anak ngomong, "Saya baru sekali ini kok Bu." Karena ada anak-anak seperti itu, "Saya baru sekali ini." Nah, jadi kadang-kadang saya, bagaimana ini? Ya, walaupun kita buka sepatunya dia, terus karena yang itu orang lain, sampingan lain, kadang-kadang dia bilang, "Saya baru kali ini Bu." Bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ena atas curahan hatinya. Jadi itu curhatnya Ibu Ena yang sekaligus jadi bahan masukan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, kita sekarang menuju ke poin yang kedua. Jadi bila Bapak Lukman dan selanjutnya di situ sudah terpampang pertanyaannya, kita mungkin langsung meminta memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengomentari poin yang kedua ini. Kami persilakan. Ini untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan oleh yang diajukan oleh Pak Lukman ke Sabrina? Jadi karena kondisinya Pak Lukman ikut aturan sekolah untuk memakai sepatu hitam
di lingkungan sekolah. Jadi yang kabar ini kebetulan saat ditanyakan ke Sabrina kondisinya di jam gelap. Ini ada dua kemungkinan kenapa Pak Lukman langsung agak tegas ya, kondisinya agak tegas dengan Sabrina langsung agak katanya lumayan agak ini pun sebagai ketika kalau sebagai manajer, posisinya sebagai manajer, alangkah lebihnya diperhatikan dulu kondisinya, diinginkan dulu di bawah kalau kayaknya di posisi dulu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Herman. Kami persilakan mungkin poin kedua ini untuk satu Bapak Ibu guru menyampaikan. Oke, Bu izin. Kasusnya Bu? Soal. Kasusnya. Ya. Nomor 1, 2. Ya. Nomor 2, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Kalau posisi Pak Lukman ini manajer, gitu ya. Karena yang di cerita itu Pak Lukman itu posisinya tadi adalah penghukum. Jelas dari indikatornya dia menyuruh membuka sepatu, dia beli kelas segala macam. Kalau dia posisinya manajer, kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan ke Sabrina adalah apa yang akan kamu lakukan jika temanmu berbuat seperti yang kamu perbuat. Jadi dia itu nanti berpikir seolah-olah dia manajernya, sikap-sikap apa aja yang akan dia ambil kalau ada karyawan, bawahan atau temannya yang melakukan sikap seperti dia. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Titin. Lanjut Bu ke poin nomor 3. Silakan Bapak Ibu, atau kesepakatannya langsung mungkin saya sebutkan namanya. Bu Aruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin kedua atau ketiga Pak? Ketiga. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Yang pastinya peraturannya itu yang pertama sangat-sangat dijelaskan oleh Pak Gardiansa, itu disiplinnya peraturan itu. Di mana siswa itu sebenarnya harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang telah tertulis di sekolah tersebut, sehingga siswa harus menaati atau disiplin terhadap peraturan. Jadi yang ingin dituju oleh kepala sekolah ini adalah untuk mendisiplinkan siswanya. Mungkin seperti itu Kak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Solar. Pak Lukman ingin menyampaikan pertanyaan sedikit. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yang pertama, kenapa? Jadi tata tertib yang ditentukan itu adalah berdasarkan kesepakatan dari pihak sekolah. Kenapa harus warna hitam? Kenapa tidak warna putih, hijau, kuning, biru dan biru? Ya. Jadi alasan kepala sekolah bisa jadi kenapa harus diseragakan warna hitam. Itulah sebagai bentuk sepatu hitam ini adalah sebagai bentuk sepatu yang tidak berlebihan, tidak norak, tidak mencerminkan kesombongan, ya, tidak mencerminkan suatu keangkuhan ataupun kemewahan. Itu kebajikan yang ditujukan oleh sekolah. Kenapa warna hitam? Kenapa seragam warna hitam? Diseragakan menjadi warna hitam. Kemudian perlu juga kenapa harus karena nah kenapa harus wanita itu tadi? Jadi di situ
yang dilakukan oleh Pak Lukman itu sebagai bentuk ketegasan seorang guru, seorang tenaga pendidik terhadap peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Misalkan saya berkasus karena sesuatu yang dipakai oleh Sabrina itu adalah berbeda. Kalau andai kata kita melonggarkan ataupun membiarkan siswa tersebut memakai sepatu yang lain warnanya, nanti akan menjadi pertanyaan siswa-siswa lain, dianggap kita tidak menegakkan aturan. Saya sering mengalami hal-hal tersebut. Kadang-kala dianggap oleh siswa yang satunya saya cinta sepatunya, yang lain tidak. Ada juga pernyataan seperti itu yang sering saya hadapi. Kadang-kadang ada siswa yang pakai wajib sepatu putih, dibilang kenapa saya punya diambil, yang lain tidak diambil. Nah, disitulah sebagai bentuk ketegasan kita harus baik terhadap siswa yang melanggar sekali atau yang berkali-kali, tetapi minimal siswa yang melanggar itu yang pertama kali melakukannya itu tetap diberikan teguran. Tetapi kalau siswa tersebut melakukan secara terus-menerus, maka tindakan peraturan itu harus kita laksanakan. Kemudian bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman menaikkan tersebut? Nah, setuju juga kalau saya. Tetapi dalam hal setuju ini dilihat konteks siswanya itu, apakah siswa ini baru melakukan kesalahan, maka diberikanlah pembayaran kepada siswa itu, jangan kamu mengulangi kembali, simpan sepatumu, jangan diperlihatkan. Kalau dia berjalan dengan menggunakan sepatu yang lain, maka nanti akan jadi kesyukuran oleh siswa-siswa lain. Itu yang pertama kali kalau dia melaksanakan atau melakukan pelanggaran. Tetapi kalau memang dia sering melakukan berkali-kali, maka saya setuju dengan Pak Lukman dengan ketegasan yang diberikannya. Dan kalau bisa, semua guru bisa memiliki ketegasan seperti Pak Lukman. Kalau hanya Pak Lukman saja yang melakukan seperti ini, guru-guru lain membiarkan juga kasihan sekolah. Bukan saja dengan hal-hal tentang sepatu, peraturan topi juga, selain topi sekolah juga harus tegas. Mengenai rambut juga, karena kita lihat kebanyakan di mana sekolah manapun sudah ada siswa-siswi yang takut terhadap guru-guru tertentu, ada juga siswa-siswi yang cuek dengan guru-guru tertentu, ada siswa-siswi yang juga tidak takut terhadap guru tersebut. Ditegur, kamu pakai baju itu bukan, tidak mau. Tapi dengan guru-guru tertentu baru dia mau. Ini ya fenomena yang sudah terjadi di sekolah manapun juga. Tapi itu saja pendapat saya, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Maulana. Mungkin kesempatan berikutnya ada tambahan dari Pak Sugeng, Pak. Silakan Pak Sugeng. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin sedikit menanggapi apa yang saya tangkap, apa yang telah dipaparkan oleh Pak Maulana Apri. Mungkin agak sedikit berbeda dengan pola pikir dan sudut pandang saya ya Pak. Terkait dengan aturan yang telah kita sepakati, kalau memang aturan itu kita sama-sama kita sepakati, tidak boleh lihat track recordnya masing-masing siswa. Kalau memang kita porsinya satu, ya kita kasih satu. Kalau memang porsinya dua, bisa kita kasih dua. Jangan memilah dan memilih siswa yang mana. Kalau memang hukumannya sekian, ya kasih sekian. Jangan dikurang-kurangi lagi Pak. Jangan sampai kayak begini, orang korupsi. Kita lihat track recordnya. Karena dia baik track recordnya, kita kurangi masa hukumannya. Tidak boleh begitu Pak. Kalau memang hukumannya satu, ya kita satu. Kalau kita mau penjarakan 6 tahun, ya 6 tahun, jangan dikurang-kurangi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, maksud saya itu bukan saya menanggapi sedikit dari Pak Sugeng. Benar juga sih Pak Sugeng. Cuma arti yang saya maksud saya sampaikan di sini bukan memilah-milah ya, memilah kasus, tetapi kita
melihat siswa tersebut seperti kasus yang tadi itu, yang Sabrina itu, dia dengan pemaparan yang jelas, dia keburu-buru lama bangun, mungkin dia sebagai siswa yang tekun sekolah, hanya apesnya saja dia pada saat itu terlambat, maka kita diberikan bahwa ini anak ini kan perusahaan selama ini tidak pernah buat salah, kita berikan teguran, jangan mengulangi kembali, gitu loh. Ini bagi siswa yang apa namanya, yang kan kita tahu kita mengenal siswa, artinya siswa tersebut benar-benar dia betul-betul apes. Nah, makanya ada juga siswa yang banyak alasan, ya, banyak alasan, kalau saya bangun pak, sama tidur. Padahal orang siswa ini sering sekali dia terlambat itu loh, 3, 4, 5, 10 kali. Makanya kita dilakukan ketegasan yang keras sama dia sampai minta untuk sepatunya kita ambil, bahkan sampai dengan orang tua baru bisa mengambilnya sepatu tersebut. Ini terhadap siswa yang betul-betul yang sering terjadi berkali-kali pak. Tapi kalau saya berikan, misalnya dia betul-betul orang yang tekun, hanya baru hari itu saja dia terlambat, maka kita berikan peringatan dia, jangan mengulangi kembali, ya kita teguran untuk dia. Kalau semua tidak terpilih, pak. Artinya tidak mau pukul rata kita semua menghukum yang sering-sering sekali, jangan juga gitu loh pak. Jadi ada prosesnya pelan-pelan, berulang 2 kali baru kita tegaskan kembali seperti itu pak. Terima kasih. Itu Pak Sugeng. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mantap, diskusi kita hari ini makin panas nih, makin menarik. Kita lanjut Pak, pembahasan tentang pertanyaan. Jadi kita tutup sampai di sini, kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini kita minta pendapat teman-teman juga. Atau bagaimana ini? Jawabannya. Oh, sorry. Bapak saya, terima kasih atas saran dan jawabannya dari pertanyaan dari kasus yang kita lihat sama-sama. Ternyata memang perspektif kita bisa meluas sekali dalam satu hal. Dan ini mungkin termasuk salah budaya yang harus diwadahi, dikembangkan gitu. Di dalam menyusun keyakinan sekolah kayaknya, supaya dalam mispersepsi yang terakhir tentang model penanganan terhadap siswa yang bermasalah misalnya. Nah, terus saya tadi ini juga dari perspektif boleh jadi berbeda dengan kita. Nah, jadi memang dari kasus itu yang posisi yang diambil oleh Rahman itu adalah penghukum, yang mengatakan sudah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bila Rahman mengambil posisi seorang manajer, nah posisi seorang manajer di itu adalah posisi yang paling ideal yang kita harapkan memang kita terapkan di dalam kita mendidik anak kita. Misalnya kita menjawab pertanyaan, Sabrina, kalau kamu lupa warna seragam untuk sepatu hari ini misalnya. Kemudian ya jadi kita terlambat dan keliru pakai sepatu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah ini juga mungkin dalam implementasinya juga tidak sesederhana ini. Karena itu kan kompleks gitu. Setiap anak itu memang spesifik ya dengan latar belakang yang berbeda, keragaman masing-masing. Kemudian yang ketiga, kira-kira tidak ada kepala sekolah, jadi pendidikan apa? Nah tadi Pak ya Ibu Arif sudah menyatakan disiplin, ada pemula, ada kesetaraan, dan juga tanggung jawab. Jadi kita mengharapkan memang nilai-nilai pendidikan ini yang akan kita tuju. Nah yang terakhir, bagaimana Anda menyikapi langkah yang berhubungan dengan kasus ini? Nah, dengan posisi yang kita harapkan adalah memang sebagai manajer tentu kita tidak setuju. Sebab dengan posisi menghukum itu dapat membuat murid menjadi berdendam, marah, agresif, gitu, dan melakukan tindakan yang tidak terkontrol lagi. Nah, jadi kita secara pelan-pelan, secara bersama-sama mungkin gitu. Yang kita lakukan di posisi itu kelima-limanya pernah kita lakukan. Jadi yang kita harapkan memang posisi yang terakhir sebagai manajer itulah posisi yang paling ideal. Sekira demikian, bagaimana? Next. Nah, ini bagian akhir Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam penerapan program disiplin positif itu ternyata guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin bagian akhir dari kegiatan kita. Nanti mungkin ada sedikit temuan yang kembali. Saya berikan dulu ke moderator. Terima kasih Pak Dik. Seperti yang saya katakan di awal dari sebelum kita memberikan tanggapan terhadap pertanyaan, mungkin kita akan memberikan tanggapan secara umum mengenai apa yang beliau sudah sampaikan hari ini. Ada yang mungkin mau menyampaikan pertanyaan, ada yang mungkin mau menyampaikan argumentasi, pendapat, atau mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, ada yang sedikit diklaim mungkin dari apa yang beliau sudah paparkan tadi. Silakan Bapak Ibu. Pak Sari. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama saya mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke depannya, ya, entah apapun levelnya, ya, tetapi paling tidak ini bisa membangkitkan adrenalin kita lebih tinggi lagi untuk mengembangkan pendidikan dan memajukan pendidikan kita di SMK Negeri 1 Lombok. Kemudian yang kedua, yang ini saya tanyakan, ya, ini kan pengembangan dari kurikulum Merdeka, ya, kemudian yang menjadi concern kami di sini adalah apakah ini nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu hanya terfokus dalam kegiatan istilahnya, apakah dia sinkron, maksud saya masuk ke dalam semua ini mafel, atau memang dia itu khusus gitu loh pengembangan kurikulumnya. Karena kan selama ini maaf ya, di kegiatan hari Sabtu ya kan ada program Pancasila, jadi kayaknya masih belum berjalan dengan lancar ya, tentang apa-apa konsep yang mau disampaikan. Jadi kalau sering itu mungkin hanya senam atau olahraga saja, atau tidak ada inovasi-inovasi baru gitu yang mungkin bisa sebagai guru penggerak di sini untuk menggerakkan kami. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pertanyaan Pak Asari. Pertanyaan yang luar biasa sekali gitu. Tentang profil pelajar Pancasila. Nah, pendidikan hari ini dengan IKN itu merupakan pendidikan dengan paradigma baru. Yang visi besarnya dari pendidikan kita hari ini itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Itu pelajar Indonesia yang berdidik, kebinekaan global, mandiri, kreatif, bertawakal, dan berorganisasi dan alhamdulillah dan seterusnya. Itu ada 6. Nah, ini yang menjadi tujuan besarnya, visi besarnya kan. Jadi bisa kita tawar. Nah, tentang implementasinya di kita, apakah sudah ada arah ke sana? Mungkin arahnya mungkin ke sana. Cuma mungkin kita masih dalam perjalanan tertati. Tapi yang jelas
semua konsepsi pendidikan dan turunannya mengharapkan siswa itu memiliki itu pelajar Indonesia yang profil pelajar Pancasila. Nah, tentang itu mungkin nanti bisa juga Pak Iwan Romola membuatnya gitu, bagaimana tentang implementasinya gitu. Karena itu bukan lagi istilah yang baru ya, tentang itu. Dan kita pernah sebelum jadi P5, kita pernah sebelumnya masuk 5BK gitu. Nah, saya kira gitu jawaban saya. Dari next. Ditambahkan lagi? Mau ditambahkan lagi? Boleh. Kak, Mau ditambahkan. mau ditanggapi selesai. Iya. Semua Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih dari ketiga dan apresiasi yang sangat tinggi kami sampaikan atas kesediaan Bapak Ibu semua untuk hadir di kegiatan kami di kegiatan seminasi ini. Yang tidak lain adalah hanya untuk membagi pemahaman dan pengalaman saja gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya. Kemudian ada segala kekurangannya atau karena ada sesuatu dan hal yang pada tepatnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terkhusus terima kasih kepada Pak Iwan, Pak Waka yang telah memoderasi kegiatan ini dengan sangat baik. Terima kasih. Kami ingin menutup sedikit dengan ungkapan Ki Hajar Dewantara, karena berkongratulasi tidak terlepas dari konsepsi pemikiran Ki Hajar tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu secara umum dan sekolah itu adalah tempat bersemeh dan bertumbuhnya benih-benih kemuliaan dalam masyarakat. Jadi tugas kita semua untuk memastikan bahwa kita yang memeh dan menumbuhkan benih-benih itu untuk melahirkan kebudayaan yang nanti kita harapkan menjadi sebuah peradaban yang menggairahkan untuk kita di masa-masa yang akan datang. Nah, saya pikir ini saja. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, harus kita akui bahwa meskipun kesempatan ini singkat, tetapi kita mendapat banyak ilmu hari ini. Apa yang beliau sudah berikan kepada kita pada kesempatan yang mulia ini, saya pikir adalah ilmu yang sangat berguna, yang nantinya kita berusaha untuk akan menerapkan hal itu. Insya Allah kita berusaha untuk menjadi guru yang ideal yang berada sebagai seorang manajer mudah-mudahan. Oleh karena itu, maka saya berterima kasih banyak kepada Pak Wati Nesa, dan saya minta Bapak Ibu untuk sekali lagi memberikan aplaus kepada beliau. Baik Bapak Ibu, mungkin kegiatan kita hanya sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Marilah kegiatan yang sangat baik ini kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.